Katanya 2030 Indonesia bakal bubar. Kok nyumpahin? Ini bukan gue nyumpahin, tapi pilihan lo yang ngomong. Negeri ini tuh udah kotor banget. Setiap hari buka berita, buka sosmed, ceritanya itu tentang rusaknya orang-orang di negeri ini. Festival kuliner non-halal di Solo diberhentikan sementara karena diprotes oleh Ormas. Mana yang lebih rasis? Bule ke orang datangan atau kita sesama orang Indonesia? Ini menurut pengalaman aku selama aku lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, dan pernah tinggal 2 tahun di Australia, dan sekarang udah 6 tahun di Italia. Yang aku alami, ini pengalaman pribadi ya, mungkin setiap orang beda-beda pengalamannya ya. Pengalaman aku yang lebih rasis itu sesama orang kita sendiri sih. Rasisnya dan buliannya itu menurutku lebih kejam dan lebih barbar, lebih gimana ya. Kalau selama ini aku waktu tinggal di Australia dan di Italia itu rasisnya itu lebih ke paling cuman mereka adalah beberapa yang ngelihatnya agak sinis gitu ke kita ya. Cuman ngelihat kayak gitu doang gitu. Tapi di Australia juga kayak gitu dan di Italia juga kayak gitu. Ini di tempat lama aku tinggal ya. Waktu kita pindah ke sini tempat baru, alhamdulillah semuanya itu pada baik-baik sekali, pada ramah sekali. Bule Italia itu ramah sekali ya. Tapi di tempat aku lama memang terkenal orangnya agak rasis gitu. Nah, rasisnya juga cuman gitu-gitu doang, cuman kayak ngelihatnya agak sinis gitu. Nah, sedangkan di Indonesia menurutku mereka sebagian yang aku alamin itu kayak terang-terangan. Aku pernah yang ini tuh baru kejadian tahun kemarin aku belanja di salah satu mall di Jakarta waktu aku pulang kampung. Itu si mbaknya yang ngeliat dari ujung kaki sampai ujung kepala aku mau belanja itu, terus dia bilang, "Ini mahal loh mbak, kaosnya itu 300.000 satunya." Mungkin mereka mbaknya ngelihatnya aku itu kayak gembel kali ya atau kayak gimana, itu orang kita ya. Terus belum banyak lagi karena menurut pengalaman aku, karena di Indonesia itu kalau kita hidup miskin, orang miskin dan jelek juga ya, contohnya kayak aku dulu, maksudnya masih jelek sekarang, lebih ke rasisnya itu, kena rasisnya itu lebih ngejelebek gitu, lebih banyak kena rasisnya gitu, lebih banyak. Bingung kok ngomong kenapa pokoknya nama yang aku rasain teh begitu ya waktu tinggal di Indonesia. Banyak sekali orang itu kayak kalau ngomong langsung itu lebih menyakitkan gitu. Kalau sedangkan bule yang menurut pengalaman aku ya gitu, cuman sekedar ningali sinis hungkul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang itu selalu mengeklaim merasa paling terbaik, merasa paling ramah tamah, merasa paling maju, merasa paling hebat. Tapi pada faktanya semua itu hanya kebalikannya saja. Orang-orang kita sayangnya masih banyak yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap sesama bangsa sendiri. Pengalaman ini mungkin bukan mbaknya saja yang mengalaminya, tapi banyak lagi orang-orang yang mengalami nasib seperti mbaknya. Sering dibully, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi kalau di dalam media sosial, barbarnya itu luar biasa netizen kita. Hal ini harus dihilangkan ya. Karena apa? Budaya negara kita, orang Indonesia itu sejak kecil sudah diajari sopan santun, adab asor. Kok tiba-tiba setelah di media sosial kok jadi barbar? Ini ada apa yang salah? Apakah karena mungkin kurangnya edukasi kepada masyarakatnya, atau mungkin harus perlu dievaluasi pendidikannya untuk menjadi sebuah negara yang maju? SDM kita ini harus berkualitas. Percuma kalau punya sumber daya alam yang melimpah hasilnya, tapi orang-orangnya tidak berkualitas. Ya tentunya sulit untuk menjadi sebuah negara yang maju. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Di antaranya adalah saling membuli, saling menghina satu sama lain. Ini juga harus dihilangkan. Saya sering melihat komentar-komentar di media sosial netizen-netizen kita, memang luar biasa. Kadang-kadang kalau berkomentar itu kadang-kadang Masya Allah, sakitnya tuh di sini gitu.
Kalau di dalam pandangan saya ya, kita ini jangan merasa bangga mendapat gelaran netizen yang paling barbar di Asia. Jelas ya, jadi jangan bangga dengan gelaran tersebut. Ini harus dihilangkan dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Namun sayangnya hal seperti ini memang susah untuk mengedukasi masyarakat yang beratus-ratus juta. Bahkan yang buat heboh sekarang di media sosial, ada juga salah satu orang Jakarta itu juga benci sesama perantau. Padahal yang merantau ini orang Indonesia, tapi kenapa dibilang imigran? Dulunya itu sekolahnya di mana ya? Bukankah sesama orang Indonesia sendiri merantau di Jakarta, tapi kok dibilang imigran? Terkadang ya sangat lucu ya orang-orang kita ini. Masa sesama bangsa sendiri dibilang imigran? Oke teman-teman, langsung kita reaction video berikutnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa mengambil pelajaran terdepannya bagaimana kita harus bersikap di media sosial supaya kita juga dikenal sebagai bangsa yang peramah, bukan selalu menjadi king of claim. Kenapa ya orang-orang Indonesia itu selalu menjadi king of claim, mengeklaim paling ramah, mengeklaim paling maju, mengeklaim ya paling segala-galanya. Itu sering terjadi di media sosial, tapi pada faktanya justru terbalik semuanya. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Gue tuh suka banget deh kalau misalnya ada perempuan yang kayak bisa menyuarakan pendapat dan juga suaranya dia gitu kan di sosial media, seperti Kak Mayang ini, yang dimana dia bilang kalau misalnya dia tuh nggak suka dengan perantau di Jakarta. Dia punya opini, gue juga punya opini gitu kan. Cuman yang jadi masalah menurut gue di sini adalah kenapa harus membandingkan orang yang dari Sumatera ke Jakarta ataupun dari Kalimantan ke Jakarta itu dengan imigran gitu loh, yang dimana jelas-jelas beda. Imigran dulu gitu ya, imigran itu adalah orang-orang yang pindah dari satu negara ke negara yang lain. Oke, jadi kalau misalnya orang Sumatera, orang Kalimantan pergi ke Jakarta, itu namanya bukan imigran. Terus yang kedua, kan mbaknya bilang tuh ya, kalau misalnya Jakarta tambah rame, tambah ruwet gara-gara para pendatang itu gitu ya. Sedangkan Jakarta sendiri itu adalah pusat dari budaya, pusat dari bisnis, dan juga kayak tempat berdirinya kantor-kantor pusat. Jadi ya kalau misalnya kita logikain gitu kan ya, kayak wajar aja Jakarta serame itu dan orang-orang berbondong-bondong ke Jakarta gitu ya, karena pengen mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang-orang yang tinggal di Jakarta. Sebenarnya ini bukan kesalahan para pendatang gitu ya, dan gak harus kita itu kayak menjahati pendatang seperti orang-orang menjahati para imigran gitu kan ya, karena kita masih satu negara, itu yang pertama. Terus yang kedua, pembangunan negara kita itu gak rata sama sekali, seperti yang Mbak juga tahu. Makanya menurut gue yang harus disalahkan itu adalah pemerintahnya gitu loh. Bagaimana kok bisa pembangunan tidak merata seperti ini, separah ini, seperti yang terjadi di Indonesia. Orang-orang, para pendatang berbondong-bondong ke Jakarta gitu ya, sampai Jakarta penuh, itu adalah akibatnya. Sebabnya ya seperti yang gue sebutkan tadi gitu loh. Jadi yang disalahin itu adalah sebabnya, bukan akibatnya seharusnya. Lagi pula ya, kalau misalnya kita pengen ngomongin tentang perantau gitu kan ya, orang dari Jakarta juga banyak kok yang ke daerah-daerah. Dan juga orang-orang daerah itu ya menerima aja gitu ya, karena kita Indonesia gitu loh. Kita masih satu negara dan juga kita masih saudara sebenarnya. Jadi segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Ada mamba yang bikin video di TikTok yang bilang dia nggak suka dengan perantau yang ada di Jakarta. Gara-gara perantau, Jakarta jadi sempit, semraut, dan penuh penduduk. Ya, tapi itu video udah dihapus sama dia. Nah, Mbak, gue nggak tahu ya, lu sadar gak sih, perantau, Jakarta tanpa perantau, Jakarta ini dia bisa apa? Lu tau gak kenapa? Karena perantau yang ada di Jakarta itu rajin-rajin. Lu bisa ngelihat orang yang ada kerja di perusahaan-perusahaan itu, yang banyak kerja itu adalah perantau. Kenapa? Karena perusahaan melihat perantau-perantau yang ada di Jakarta itu, mereka itu rajin-rajin kerja, nggak males-malesan, Mbak, ya, nggak males-malesan. Yang ada di perantau yang ada di Jakarta ini, mereka kan semangat untuk cari kerja. Dan lu tahu, kalau misalkan UMR yang ada di Jakarta ini disamakan dengan daerah-daerah lain, gue yakin nggak ada perantau di Jakarta ini. Kalau semuanya disamakan, setiap daerah disamakan UMR, gue yakin bakalan nggak ada yang merantau di Jakarta ini. Orang juga merantau di Jakarta ini karena ini adalah negara, ibu kota negara Indonesia. Ya wajar dong pada datang ke sini. Ya. Kemudian lu bilang kayak gini, lu nyamain perantau dengan
imigran. Mbak, lu bisa ngebedain gak sih, punya otak gak sih ngebedain mana imigran, mana perantau? Imigran itu WNA yang menetap di Indonesia dengan tujuan tertentu. Lo tau gak? Itu perbedaannya. Jangan lu samakan imigran dengan perantau yang asli Indonesia. Kalau mbaknya gak suka ada perantau di Jakarta ini karena terlalu ramai, terlalu penuh, sempit, semeraut dan segalanya, mendingan mbak yang keluar dari Jakarta, cari tempat yang paling sepi yang ada di dunia ini. Kalau bisa lu di hutan biar nggak rame, karena lu sukanya kan nggak rame, nggak sukanya yang sepi-sepi nih. Ya udah lu tinggal cari hutan aja mbak, lu keluar dari sini gitu kalau lu nggak suka. Festival kuliner non halal di Solo diberhentikan sementara karena diprotes oleh ormas. Kan udah tulisannya festival non halal. Pemerintah juga udah kasih izin. Terus Ini kenapa lebih sampai lucu harus ya? diprotes? Iya kan? Udah tulisan nih. Nih ya, kita bayangin ya, kalau nggak ada tulisan non halal salah. Ada tulisan non halal pun juga salah. Jadi kudu piye gitu ya kan? Emang imannya bakal langsung runtuh gitu dengan adanya festival makanan non halal ini. Toh juga para pelaku usahanya nih kan, para yang pemilik tenan-tenan ini kan, dia stay di store nih, mereka tidak turun ke jalan terus langsung nawarin ke orang-orang random kayak, nih babi, makan babi, yuk sini yuk. Enggak. Kalau yang mau datang silahkan datang, kalau nggak mau datang ya udah gitu loh. Kalau ada yang kaum muslim mau makan juga, ya itu urusan lu sama Tuhan lu, udah tahu nggak boleh, tapi kalian masih mau datang, dosa itu namanya. Ya kan, ini kan diperuntukkan untuk nonis. Ya, di kota-kota lain festival-festival non halal gini juga, festival kuliner non halal gini juga kayaknya aman-aman aja gitu loh. Kenapa tiba-tiba di sini diberhentikan padahal izin udah ada. Ya kan? Terus penganut nonis di kota Solo juga penganut selain agama Islam ya di kota Solo juga banyak gitu, banyak banget. Kenapa harus diberhentikan? Kan tidak mengganggu iman kalian. Iman kalian tidak akan runtuh kok dengan ada festival ini gitu. Semoga festival ini bisa kembali berjalan dengan normal ya, karena itu lumayan merugikan, rugi materi, rugi tenaga dan sebagainya gitu loh oleh para pelaku usaha yang ada di festival itu kan gitu. Ya semoga bisa berjalan dengan normal lagi, tidak ada gonjang-ganjing dan sebagainya. Dan gua mohon untuk ormas-ormas ini semoga bisa lebih toleransi sedikit lah gitu loh dengan acara ini, kan tidak mengganggu kalian juga kan gitu. Mereka juga tidak langsung nawarin kalian, yuk makan babi yuk, sini makan babi, gue tawarin babi nih, kan nggak juga gitu. Ya semoga kembali berjalan dengan normal lagi acara sesuai dengan rencana, amin. Katanya 2030 Indonesia bakal bubar. Dih, kok nyumpahin? Ini bukan gue nyumpahin, tapi pilihan lo yang ngomong. Negeri ini tuh udah kotor banget. Setiap hari buka berita, buka sosmed, ceritanya itu tentang rusaknya orang-orang di negeri ini. Tapi ada sih yang nongol di berita orang miskin jadi sukses. Tapi beritanya tentang Marcel jadi calon wakil wali kota Tangerang. Bobroknya negeri ini tuh udah sistematis. Dari yang level paling atas sampai level yang paling bawah. Yang kaya hobi nyuri, yang miskin hobi main judi. Susah emang buat dibenerin karena dari sejak zaman Dendels itu hobinya tuh udah korupsi. Karena yang goblok itu totalnya lebih dari setengah. Ngajarin satu kelas aja sulit, apalagi ngajarin setengah populasi. Nah, setengah populasi ini nggak termasuk anak-anak di bawah umur ya, yang sekarang masih SD, SMP, sama SMA. Baru juga belajar nulis udah ngasih pengaruh besar ke sosmed. Algoritma ketika mereka ngetik secara anonim itu pengaruh banget ke pergerakan sosmed loh. Karena gobloknya juga bukan main generasi alpha. Isi kepalanya tuh udah kayak otak-otak crispy, tapi suka ikut-ikutan, padahal nggak ngerti apa-apa. Solusinya tuh cuma satu kok, nggak banyak. Pendidikan dibenerin. Itu dulu deh, nggak usah ngide kemana-mana dulu. Kenapa sih takut banget masyarakatnya tuh jadi pinter? Kalau pejabat mau makin kaya dan orang kaya juga mau makin kaya lagi, ya pinterin SDM-nya. Sumbangsihnya ke devisa negara tuh juga gede banget. Ketika semua orang jadi lebih pinter, jadi lebih idealis, sebagai pejabat pekerjaan lo jadi lebih gampang. Karena pajak bisa lo turunin, tapi gaji lo naik. Nah, oke kan? Kan lo pada ngeluh selama ini karena gaji lo kekecilan daripada pemerintahan Singapura. Pikirin investasi jangka panjang dong, bukan alam yang dikeruk, bukan anggaran yang dinaikin. Gak usah lah mencari pembenaran dengan, wah negara kita sedang di-framing, ada konspirasi, wah negara lain sedang mengobok-obok kedaulatan negara kita. Kegeeran. Nih sekarang nih masuk lagi nih ide-ide dinasti politik, lebih-lebihin Soeharto. Lihat nih contoh, gue tinggal di Banten, provinsi paling tidak bahagia se-Indonesia. Padahal pabrik gudang ada di mana-mana, pusat industri ada
banyak, tapi masyarakatnya tetap miskin. Gara-gara apa? Politik dinasti. Yang milih siapa? Ya masyarakatnya. Kenapa? Karena kurangnya pendidikan. Paling kalau Indonesia tetap mau politik dinasti nih, ujung-ujungnya juga kayak Banten kok, bakal jadi negara yang paling tidak bahagia sedunia. Terus kita cari hiburannya, buka aja majalah Bobo. Emang majalah Bobo masih ada? Jadi untuk sahabat-sahabatku, stop untuk bersikap saling membenci satu sama lain. Jangan menjadi king of claim yang paling terhebat, paling tiada tandingnya. Itu salah besar. Katanya kita negara yang paling toleransi. Tapi apa yang terjadi? Ada sebuah festival non halal kok tidak diperbolehkan. Jelas-jelas itu sudah ada tulisannya non halal. Non halal. Kan sudah ada tulisannya non halal, dan itu dikhususkan buat orang-orang yang tidak beragama Islam. Tapi di negara kita masih ada yang protes hingga sampai membuat festival tersebut tertunda. Dan ini sangat disayangkan sikap-sikap seperti ini. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang punya penganut agama bukan Islam saja. Harusnya sampai di situ sudah paham. Kemudian terkait di negara kita ini memang ya seperti itu ya. Ketika kita dikritik, tapi ujung-ujungnya selalu menyalahkan negara lain. Jangan terpengaruh dengan statement negara lain. Itu menghambat kemajuan kita. Selalu mencari alasan seperti itu. Bahkan kadang-kadang selalu menyalahkan negara lainnya. Kok bisa ya? Kenapa ya kok seperti itu ya negara kita? Kenapa tidak membenahi apa yang terjadi di masalah negara kita sendiri tanpa perlu menyalahkan negara lain? Mereka tidak ingin Indonesia menjadi maju. Itu saya sering lihat. Ya Allah ya Robbi, kenapa sih sekelas orang-orang yang pintar tapi kok ngomongnya ngawur? Ya kan? Ngawur. Harusnya kalau ingin menjadi sebuah negara maju, ketika mendapat kritikan, itu harus dilihat ya, apakah itu memang benar, apakah itu memang tidak sesuai kenyataan. Oke, kita akan telusuri permasalahannya. Kita akan mencari sumber akarnya. Bagaimana kita bisa membenahi bangsa kita supaya menjadi bangsa maju, rakyatnya cerdas, dan yang paling penting, saya sangat setuju apa yang dikatakan Masnya. Pendidikan memang sangat penting. Video ini bukan bertujuan untuk istilahnya saya menjelek-jelekkan negara saya sendiri, tapi saya menyerukan untuk para sahabat-sahabatku, kalau kita bermedia sosial yang bijak, kalau kita hidup dengan masyarakat, kita juga harus saling bertoleransi, bukan untuk saling merendahkan satu sama lain. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.